Sekarang di jalanan lagi rame banget lagi nih motor 2 tak. Ada si raja jalanan RX King, ada juga si diam-diam ngebut yaitu Ninja, dan masih banyak lagi. Bahkan harga motor 2 tak sekarang bisa dibilang melambung tinggi lagi nih. Kayak Satria Kancut yang tiba-tiba harganya mahal. Force One juga ikut-ikutan mahal. Memang untuk sebagian orang motor 2 tak adalah motor yang cukup mengganggu karena suaranya dan asapnya. Karena hal ini juga, kenapa sih masih ada orang yang masih mau pakai 2 tak sampai sekarang? Sebenarnya jawaban gampangnya ya adalah karena orang yang mau nyari ngebut ya biasanya akan memilih motor 2 tak. Karena secara harfiah, dalam kubikasi atau cc yang sama, motor dengan mesin 2 tak 2 kali jauh lebih cepat dibanding dengan motor bermesin 4 tak. Hal itu tak lain karena sistem kerja mesin 2 tak dan 4 tak yang berbeda. Dan perbedaan paling mendasar pada mesin 2 tak dan 4 tak tak lain adalah langkah kerja pada pistonnya. Sebagai contoh, agar mesin 2 tak dapat menyelesaikan seluruh siklus pembakaran, prosesnya terdiri dari 5 fungsi, yaitu pembukaan, kompresi, penyalaan, pembakaran, dan pembuangan. Dan seluruh siklus ini selesai setelah 2 kali langkah piston. Sebagai perbandingan, siklus mesin 4 tak diselesaikan setelah 4 langkah piston atau 1 putaran poros engkol atau krek as. Sebab itu, motor 2 tak bisa dikatakan jauh lebih kencang karena membutuhkan proses pembakaran yang cepat. Namun, hal itu juga membuat motor 2 tak lebih boros dan memiliki emisi karbon yang tinggi. Untuk lebih jelasnya, kita akan ambil beberapa contoh kenapa motor 2 tak lebih cepat daripada 4 tak. Yang pertama, kenapa motor 2 tak lebih cepat ya karena proses hisapnya. Langkah hisap akan memulai bekerja saat katup hisap terbuka, dan ketika berada di posisi tersebut, piston akan mengalami pergerakan ke bawah, yang mana gerakan tersebut akan membuat tekanan pada silinder menjadi rendah. Hasilnya, udara dan bahan bakar dapat masuk melalui lubang katup. Dan ketika piston telah berada di titik mati bawah atau TMB, silinder sudah terisi dengan campuran bahan bakar dan udara. Jadi, hal itu memungkinkan terjadinya penyesuaian tekanan di ruang silinder. Dan bila tahap ini selesai, berikutnya masuk tahap kompresi, yang mana langkah kompresi dimulai dengan kondisi tutup katup yang tertutup. Kemudian piston akan beralih melakukan gerakan ke titik mati atas atau TMA. Dan dalam kondisi ini, campuran udara dan bahan bakar di ruang silinder akan mampet. Kalau udah begitu, hal ini akan mengakibatkan peningkatan suhu, yang juga dikenal sebagai pemanasan adiabatik. Pada proses ini, suhu dapat mencapai hingga ratusan derajat Celcius. Setelah suhu naik dan lainnya bekerja, kemudian langkah berikutnya mulai terjadi saat komponen pengapian menyalakan busi. Hal ini terjadi ketika piston berada di titik TMA. Dan terjadinya ledakan di silinder akan mendorong penggerakkan piston dari TMA ke TMB. Proses ini disebut juga sebagai langkah kerja. Lalu kemudian, tenaga yang dihasilkan akan disalurkan menuju ke crankshaft melalui connection rod. Setelah itu, katup buang akan terbuka, sekaligus piston akan bergerak ke TMA guna memompa sisa gas pembakaran keluar katup buang. Itu kalau 2 tak. Kalau mesin 4 tak, piston akan menyelesaikan 2 langkah pada setiap putaran. 1 langkah kompresi dan 1 langkah pembuangan. Masing-masing diikuti dengan langkah balik, yang mana busi hanya menyala sekali setiap putaran, dan tenaga dihasilkan setiap 4 langkah piston. Kemudian mesin ini juga tidak memerlukan percampuran bahan bakar dan oli, karena memiliki kompartemen terpisah untuk oli. Dari penjelasan saya tadi, bisa disimpulkan kalau mesin 2 tak melakukan proses hisap dan buang secara bersamaan ketika piston bergerak ke bawah. Dan proses kompresi dan bakar akan terjadi bersamaan saat piston bergerak ke atas dan berbanding terbalik dengan langkah sebelumnya. Jadi, perbedaan antara mesin 2 tak dan 4 tak adalah seberapa cepat proses siklus pembakaran ini terjadi, berdasarkan berapa kali piston bergerak naik dan turun selama setiap siklus. Intinya, proses 2 tak lebih ringkas daripada motor 4 tak. Jadi, semakin ringkas prosesnya, semakin besar tenaga yang dihasilkan. Dan bisa disimpulkan, 2 tak akan selalu lebih kencang di atas 4 tak. Terus pertanyaan lainnya, sebenarnya lebih baik mana nih, mesin 4 tak atau 2 tak? Ya, apabila membandingkan kedua jenis mesin ini, sebenarnya ada pro kontranya juga nih pada masing-masingnya. Yang mana mesin 2 tak jauh lebih ringan dan jauh lebih murah untuk diproduksi dibandingkan dengan mesin 4 tak. Ditambah juga, mesin 2 tak juga jauh lebih mudah diperbaiki. Namun demikian, perbaikan umumnya dilakukan lebih sering untuk mesin 2 tak. Kecuali kalian merawat benar-benar mesin kalian, mungkin akan bisa seawet 4 tak. Jadi intinya, mesin 2 tak tidak akan seawet mesin 4 tak. Karena kalau sejauh menyangkut efisiensi, 4 tak tentu saja menang.
Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bahan bakar dikonsumsi sekali setiap 4 langkah. Tapi sayangnya mesin 4 tak lebih berat, yang mana beratnya bisa mencapai 50% lebih berat daripada mesin 2 tak yang sebanding. Kemudian selain itu, biasanya mesin 2 tak menghasilkan torsi yang lebih besar pada RPM yang lebih tinggi. Sedangkan mesin 4 tak menghasilkan torsi yang lebih besar pada RPM yang lebih rendah. Tapi nih ya, karena mesin 2 tak dirancang untuk bekerja pada RPM yang lebih tinggi, sayangnya mesin ini juga cenderung lebih cepat aus. Yang mana ini berbeda dengan mesin 4 tak yang umumnya lebih tahan lama. Meskipun demikian, mesin 2 tak lebih bertenaga. Kalau mau dibandingin terus-menerus tidak akan ada habisnya, karena itu balik lagi sama preferensi masing-masing. Jadi kalau kalian butuh motor kencang dengan cc kecil ya pilih 2 tak. Tapi kalau kalian mau punya motor yang cc-nya kecil tapi nyaman digunakan dan nggak perlu repot-repot perawatan dan oli samping, pasti lebih milih 4 tak. Semua balik lagi kembali kepada pilihan masing-masing. Kalau kalian tim mana nih, 2 tak atau 4 tak? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.